Teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu, kalau orang benar baca Al-Fatihahnya, dan sudah kemarin kita berlatih baca, masih ingat hadisnya? Kalau dia sampai bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat, ibadah, sekarang aku sholat. Dan Engkau janjikan saat aku sholat, Engkau akan mengabulkan apa yang aku mohonkan. Sekarang aku punya kesulitan, mohon mudahkan dan kabulkan apa yang akan aku mohonkan. Itu yang dimaksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperkenankan untuk meminta apa saja dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Surga. Baik, surga kan di akhirat ya. Rezeki, baik, rezeki di dunia ya. Sehat, apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Dulu kalau nggak salah ada acara di TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Ya, yang kamu inginkan kan? Ternyata nggak sempat kamu juga semua ya. Oke? Nah, lihat hadisnya. Hada baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'al. Ini perjanjian untukku dan untuk hambaku. Kalau hambaku benar pada bacaan ini, sampai di titik ini, dari awal dia sholat. Apapun yang dia minta, aku akan berikan. Apapun yang dia minta, aku akan berikan. Dan tidak sedikit orang soleh, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang hidup di setiap generasi, kalau setiap ada masalah, rata-rata sholat. Demi Allah, rata-rata sholat. Saya tidak bermaksud memberikan nasihat ya, hanya sharing saja. Ada pesan di Quran gini, kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, itu curhatkan di atas sajadah. Itu poinnya. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Itu ada di Quran, surah ke-12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Ya. Awas sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Di tempat kita ya. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir, sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Ya. Nah, sifat kita melakukan itu disebut dengan takwa namanya. Dan kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan sholat. Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Quran. Pertama kali disebutkan, disandingkan dengan sholat. Quran surah 2, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Amalan pertamanya sholat. Dan 240 ini dibagi 3 segmen. Ada segmen ritual seperti sholat. Ini. Ada segmen sosial seperti berbagi dengan sesama. Ali Imran ayat 133. Ada segmen rumah tangga. Dan ini segmen rumah tangga ditempatkan ya di persoalan tertinggi di rumah tangga yang mengantarkan pada puncaknya. Yaitu perselisihan yang menghadirkan misalnya perpisahan. Disebut dengan tolak. Ini ditempatkan di Quran surah 65, surahnya surah At-Tolak, ayatnya persis sama dengan ini, 2-3. Coba lihat. Ini bukan dimirip-miripin ya, saya nggak punya TikTok deh, yang sekali ketik langsung tok jadi gitu ya. Enggak. Ini ada ilmu tentang keserasian, ayat-ayat dan nomor-nomor dalam Quran. Ditempatkannya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk sholat. Yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah apapun, aku bimbing untuk menyelesaikannya. Dan hidupnya bukan gak punya masalah. Sebelum dihadapi, Allah sudah kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu persoalan. Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang ringan tapi jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan macam-macam. Sehingga gak selesai-selesai. Padahal solusinya simpel. Baik ya? Satu ini. Nah sekarang, ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang punya masalah apa? Mau minta apa? Ada keperluan apa? Mohonkan. Karena rata-rata bingung mau minta apa, Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya, ada hikmah.
Ya, saya tulis dulu ya. Di sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca ada jawabannya di ayat lain. Baik ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemah tekstual. Baik ya? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab dia bingung ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang gak bisa bahasa Indonesia, dia yang gak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, tunjukkan. Pak katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga gak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai katanya. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh. Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis kitabul buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf, itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya itu standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian, itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun. Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan, baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina, ya Allah berikan aku hudan. Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Gitu. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan?
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda nggak dapat ini. Nggak dapat kenikmatannya. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita. Nggak perlu diungkapkan, kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan, rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam sholat. Karena Allah itu maha tahu orang sholat itu pasti punya persoalan. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu, ya boleh jadi juga ada masalah kan. Nggak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Nggak ada orang dari subuh sampai zuhur nggak punya masalah, itu nggak ada itu. Ya nggak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi. Kan? Atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik, kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu, jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan, itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan, kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi surat namanya. Paham? Baik, jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus, bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Ya kan? Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dan sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah. Masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya.
Satu. Jelas ya? Paham ya? Baik, maka jangan sungkan untuk mengungkapkan itu dalam sholat, tapi di hati kita. Karena nggak boleh dilafadzkan. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Cepat, karena Allah Maha tahu. Kita tinggal hadirkan saja suasana itu. Minta. Nah sekarang Allah kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Mau nggak? Oke? Kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Anda melamar pekerjaan, langsung dikabulkan, cepat diterima. Tapi begitu datang, Anda dimaki-maki dulu. Lain kali nanti kalau ke sini, pas kerja kamu pintar, tapi pakaian kamu nggak layak. Besok kamu ganti kayak gini. Ini perusahaan begini. Nggak cocok nanti kalau kamu pakaian begini. Tapi kamu diterima. Yang kedua, bagus, kamu prestasinya bagus, baik. Nanti silahkan besok mulai bekerja, datang sebaik-baiknya, pakaiannya disesuaikan. Nanti kita sudah berikan ketentuan dress code-nya. Enak yang pertama, enak yang kedua. Yang kedua, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, itu bahasa Arabnya an-na'ama yun'imu. Nikmat sifatnya. Kalau kita minta kepada objek yang ada selain kita atau di depan kita, atau yang gak ada tapi kita minta, gunakan tak setelah an'ama menjadi an'amta. Maka setelah itu kita meminta, ya Allah saya nggak pengen dapat yang cepat, mudah, lapang, tapi misalnya nggak ada kenikmatan di dalamnya. Maka diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walau. Ya, jangan sampai di situ ada, mohon maaf ya Allah, ya kita minta misalnya ya Allah, jangan sampai solusi itu datang diberikan, tapi muncul juga rasa-rasa yang tidak mengenakan. Mengarahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, walaupun ada tafsir lain maghdub di situ, kalangan yang dilaknat, dhalin yang tersesat. Karena sudah diberikan kenikmatan tapi tetap dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jauhnya. Jelas? Halo, jelas? Oke, setelah jelas, pertanyaan saya yang terakhir. Oke, dapat hadiah. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Para nabi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, orang bertakwa. Bagus, baik. Apa lagi? Oke, singkatnya Quran surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul. Perhatikan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq. Yakin sepenuhnya dengan mengamalkannya. Kenapa Abu Bakar disebut siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu ya dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-siddiq. Oke, 3. Ini siddiq. 3, syuhada. Orang yang wafat yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah.
Posisikan istri sebagai titipan Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman nih, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Oke. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang? Oke, kalau karena Allah itu ada dua cirinya. Satu, dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat. Diingatkan ngaji misalnya. Didekatkan pada yang baik-baik. Istri pesan ke suami, cari yang halal ya. Jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah, orang yang disebut syahid, jamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu, syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahid, syahidnya syahid akhirat. Dimakamkan seperti biasa, tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan, lakukan dulu ya, nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan hasilnya. Yang keempat, solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya, saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat. Dia mau cerita. Kemudian mau keluar kata-kata nggak baik. Dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya. Itu masuk kategori ini. Oke? Begitu sebaliknya. Ujung kepala sampai ujung kaki. Dia arahkan, melangkah pada yang baik, bekerja yang baik. Maka masuk kategori ini. Untuk perempuan, salihat. Untuk laki-laki, salihin. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang-orang ingin hidup tenang, ingin nyaman, minimal ikuti pola hidup para nabi, nggak terjangkau yang ini, atau paling minimal jadilah orang baik yang tidak melukai orang lain atau bahkan diri sendiri. Jelas? Saya tutup bagian terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian diucapkan apa? Amin. Nah, aminnya itu ketika dilafazkan artinya mohon kabulkan ya Allah. Karena kita sudah meminta sampai ujung tadi, mohon kabulkan ya Allah.